Perkenalkan, nama saya Rio Angga Pratama. Di sini kita akan membahas tentang besaran skalar dan vektor. Nah, pertama kita akan membahas konsep dasar skalar dan vektor. Memahami kedua konsep ini sangat penting karena mereka digunakan secara luas dalam analisis dan perancangan berbagai struktur dan sistem mekanik. Pertama, mari kita bahas tentang skalar. Dalam mekanika teknik, skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja tanpa arah. Contohnya, yang pertama ada massa, satuannya kilogram, yang kedua ada energi, satuannya joule, yang ketiga ada waktu, satuannya second, yang keempat ada suhu, satuannya celcius. Besaran skalar dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi seperti angka biasa, dan sangat penting dalam perhitungan dasar dalam mekanika teknik. Selanjutnya kita akan membahas besaran vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain mengetahui besarannya, kita juga perlu mengetahui kemana arahnya. Nah, di sini kita ada contoh beberapa besaran vektor. Yang pertama ada gaya, yaitu satuannya Newton. Yang kedua ada kecepatan, satuannya m per s. Yang ketiga ada perpindahan, satuannya meter. Nah, di sini kita ada dua buah vektor. Yang pertama ada vektor 1, kedua ada vektor 2. Nah, di sini kita bisa mencari resultan dari dua buah vektor tersebut. Nah, pertama ada cara jajar genjang. Nah, cara jajar genjang ini kita tinggal masukkan saja vektor satunya yang ke arah sumbu X. Yang kedua ada vektor 2, kita sesuaikan dengan arah vektor 2. Nah, di sini kita tinggal tarik garis sampai vektor 1 dan vektor 2 garisnya ketemu. Nah, kita tinggal tarik garis tengah, kita dapati resultan tersebut. Nah, resultannya adalah vektor 2 ditambah vektor 1. Nah, jika kita gunakan penggaris, seharusnya penjumlahan dari vektor 2 dan vektor 1 ini sesuai gitu dengan hitung-hitungan teori dan secara grafis. Terus kedua ada cara segitiga. Cara segitiga juga sama. Kita lihat vektor 1 arahnya kemana. Terus kita buat vektor 1 dulu terlebih dahulu. Terus vektor 2 kita masukkan ke bawahnya. Jadi kita sambungkan kedua vektor tersebut. Nah, baru kita dapatin resultannya. Karena resultan tersebut adalah perjumlahan dari dua buah vektor. Nah, jika kita dapat memiliki dua buah vektor atau lebih gitu, kita bisa pakai cara poligon. Nah, di sini seperti ini. Di sini kita langsung aja jumlahin misal 3 buah vektor tersebut. Pertama ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, di sini kita bisa dapetin resultannya dari penjumlahan vektor A, vektor B, dan vektor C. Oke, vektor biasanya direpresentasikan dengan tanda panah. Kemana panjang panah menunjukkan besaran dan arah panah menunjukkan arah vektor tersebut. Nah, dalam mekanika teknik, vektor sering direpresentasikan dalam bentuk komponen. Misalnya dalam 2 dimensi, sebuah vektor fx adalah komponen vektor dalam arah sumbu x. Misalnya di sini, ini adalah vektor dengan biasanya direpresentasikan dengan fx. Nah, untuk fy, sumbu fy kita di sini biasanya ditulis dengan fy. Ini fx. Nah, di sini ada 2 buah vektor yang tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, pertama kita lihat yang tegak lurus. Nah, di sini kita melihat 2 buah vektor yang tegak lurus, fx dan fy. Nah, jika 2 buah vektor yang tegak lurus, kita bisa mengetahui resultan vektornya dengan dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu rumusnya R sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, untuk yang 2 buah vektor yang tidak tegak lurus seperti ini, nah, untuk mencari resultan vektornya kita bisa menggunakan persamaan kosinus, yang dimana rumusnya R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat plus minus 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Nah, di sini kita bisa lihat cos theta-nya
yaitu sudut ini. Nah, kalau ini adalah sudut alfa. Nah, sudut theta ini adalah sudut yang sama dengan sudut sebelumnya. Jadi dua sudut ini sama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yaitu suatu benda ditarik oleh 3 buah gaya sesuai diagram di bawah. Tentukan resultan gaya dan arah perpindahan benda. Nah, di sini ditanya yaitu resultan gaya dan arah perpindahan benda. Nah, pertama kita lihat dari diagram gaya. Yang pertama ada F1, F2, dan F3. Yang harus kita cari adalah penjumlahan dari vektor X dan vektor Y terlebih dahulu. Pertama kita harus cari adalah vektor X dulu, yaitu dengan rumus sigma Fx sama dengan penjumlahan dari semua vektor ini. Yang pertama kita lihat Fx1. Fx1 itu arahnya ke kanan, yaitu positif, berarti kita taruh positif. Kemudian Fx2 ke arah kiri, yaitu negatif, berarti kita buat di sini negatif, min Fx2. Nah, untuk Fx3 dia karena ke bawah, dia tidak ada perpindahan di X, jadi sebenarnya sama dengan 0 sebenarnya. Tapi kita tulis saja F3 sama dengan 6M cos 20 derajat. Terus kita masukin ke bawahnya F1 cos 37 derajat dikurang F2 cos 53 derajat sesuai dengan sudut di diagram tersebut. Misal F1 cos 30 derajat, kita pakai cos karena sudut yang dekat dengan arah vektornya. Kemudian kita lihat di F2. Di F2 itu adalah 2 Newton berarti dikali cos 53 derajat. Terus ditambah 6 Newton dikali cos 90 derajat. Terus kita jumlahin dari hitung-hitungan 5 dikali cos 37 derajat, kita dapetin 4 Newton. 2 dikali cos 53 derajat, hasilnya 1,2 Newton. Nah, untuk 6 dikali cos 90 hasilnya 0. Karena kalau secara teori cos 90 derajat itu 0, 0 dikali 6, 0. Terus kita jumlahin 4 Newton dikurang 1,2 Newton ditambah 0, hasilnya 2,8 Newton. Nah, kita udah dapetin untuk vektor Fx nya. Kemudian kita cari vektor Fy. Kita harus menjumlahkan ketiga vektor ini untuk komponen Y nya. Rumusnya yaitu sigma Fy sama dengan Fy1. Kita lihat Fy1 nya itu adalah positif ke atas, dia ke arah atas. Jadi kalau kita buat di sini tuh nanti ada kita lihat tuh sini. Nah, ini tuh sumbu Fy. Kalau sini tadi Fx. Jadi kita lihat yang F1 nya, Y nya itu adalah positif, terus kita tulis positif. Terus ditambah Fy2 juga positif karena dia ke atas juga sama. Terus untuk Fy3 dia ke bawah, berarti dia negatif. Nah, kita buat di sini negatif. Terus kita masukin 5 dikali sin 37. Kita pakai ini. Sekarang kita pakai kebalikannya, yaitu sin 37. Sudut yang jauh dari vektornya, dari arah vektornya kita pakai sin. 5 dikali sin 37 ditambah 2 dikali sin 53 dikurang 6 dikali sin 90. Nah, 5 sin 37 hasilnya 3 Newton ditambah 2 dikali sin 53 derajat hasilnya 1,6 Newton dikurang 6 Newton. Sin 90 itu 1 dikali 6, 6. Jadi kita jumlahin 3 Newton ditambah 1,6 Newton dikurang 6 Newton. Kita dapetin hasilnya adalah negatif 1,4 Newton. Nah, kita dapetin sumbu komponen Fy nya
berapa, komponen fx-nya berapa, kita udah dapetin. Kemudian kita buat diagram penjumlahannya. Nah, di sini kita masukin komponen x dan komponen y. Kita udah dapetin komponen x-nya itu berapa? 2,8 Newton. Kita buat garis, kan ini positif, kita buat garis ke kanan. Untuk komponen y-nya, dia itu negatif, jadi ke bawah kita buat y-nya, yaitu 1,4 Newton, dan untuk komponen x-nya 2,8 Newton. Nah, di sini kita mau cari resultan gaya dengan rumus teorema Pythagoras, karena dia dua buah vektor yang tegak lurus. Itu kita masukin x kuadrat ditambah y kuadrat, yaitu 2,8 kuadrat ditambah 1,4 kuadrat. Itu kita dapetin 7,84 ditambah 1,96. Terus akar dari 9,8 sama dengan 3,13 Newton. Nah, ini adalah resultan dari dua buah vektor tersebut. Terus kita lihat terus kita ingin mencari tahu sudut theta ini, yaitu dengan rumus theta sama dengan tan inverse dibagi y per x dikali y per x. Nah, di sini kita harus pakai kalkulator. Tan inverse dalam kurung 1,4 Newton dibagi 2,8 Newton. Nah, kita dapetin 30 derajat. Nah, 30 derajat itu adalah arah perpindahan sudut resultan tersebut. Jadi dia condong ke sudut 30 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki, dan selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada vektor menggunakan metode aljabar. Oke. Di sini sudah diketahui vektor A sama dengan 2 dan min 3, vektor B min 3 dan 5, dan vektor C 6 dan 4. Selanjutnya tentukan yang nomor 1 adalah penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Untuk yang nomor 2 adalah vektor A dikurang dengan vektor B, dan nomor 3 adalah vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Oke, langsung kita kerjakan yang nomor 1. Yang vektor A dimana komponennya adalah 2 dan min 3, dan vektor B dimana komponennya adalah min 3 dan 5. Selanjutnya, bagaimana cara menjumlahkan antara kedua vektor tersebut? Kita jumlahkan masing-masing dari komponen per komponennya. Komponen yang atas kita jumlahkan dengan komponen yang atas, dan komponen yang bawah kita jumlahkan dengan komponen yang bawah. Jadi 2 ditambah min 3 hasilnya adalah min 1, kita taruh di komponen atas. Selanjutnya yang komponen bawah yaitu min 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Jadi penjumlahan antara vektor A dan vektor B hasilnya adalah min 1 dan 2. Selanjutnya yang nomor 2 adalah vektor A dikurang dengan vektor B, dimana vektor A adalah 2 dan min 3, dan vektor B adalah min 3 dan 5. Selanjutnya kita lakukan pengurangan pada cara yang tadi. Yang pertama, yang komponen atas dikurang dengan komponen atas, yang komponen bawah kita kurang dengan komponen yang bawah. Yang dimana 2 dikurang dengan min 3 sama dengan 5, min 3 dikurang 5 sama dengan min 8. Ini adalah hasil vektor A dikurang dengan vektor B, yaitu 5 dan min 8. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu vektor A dikurang vektor B ditambah dengan vektor C. Vektor A yaitu 2 dan min 3 dikurang dengan vektor B yaitu min 3 dan 5, dan ditambah dengan vektor C yaitu 6 dan 4. Kita jumlahkan sesuai dengan komponennya masing-masing. Yang pertama kita yang komponen atas dulu, yaitu 2 dikurang min 3 ditambah 6, maka hasilnya adalah 11.
Selanjutnya komponen yang bawah kita operasikan, yaitu min 3 dikurang 5 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah min 4. Jadi vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C hasilnya adalah 11 dan min 4. Perkenalkan, nama saya Safira Desya Yantiasan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan dan penjumlahan vektor menggunakan metode grafis, poligon, dan paralelogram atau jajar genjang. Jadi, penggunaan metode grafis poligon kita gunakan saat terdapat lebih dari 2 vektor untuk menjumlahkan dan mengurangkannya. Sedangkan metode paralelogram atau jajar genjang kita gunakan saat terdapat 2 vektor untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode grafis poligon. Misalnya, seperti yang kita lihat, ada 4 vektor, yaitu A, B, C, dan D. Nah, metode poligon ini kita gunakan dengan cara menghubungkan satu vektor dengan vektor yang lain. Kita bisa mulai dari ujung vektor A dengan pangkal vektor B, kemudian ujung vektor B dengan pangkal vektor C, kemudian begitu juga dengan vektor D, sehingga kita dapat penjumlahan dari vektor A, B, C, D adalah awal vektor A yang kita hubungkan dengan ujung vektor D. Nah, pada metode poligon ini, urutan tidak diperhatikan, sehingga kita hubungkan mulai dari manapun, hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya pengurangan vektor. Misal di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A dikurang vektor B akan sama apabila vektor A ditambah minus vektor B. Nah, seperti yang kita tahu, minus vektor B adalah arah kebalikan dari vektor B. Nah, sekarang kita gabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B, maka apabila kita tarik garis dari pangkal vektor A dengan ujung vektor B, kita dapatkan hasil vektor A dikurang vektor B. Selanjutnya, kita bahas penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan metode paralelogram atau jajar genjang. Misalkan kita punya vektor A dan vektor B. Sesuai dengan namanya, kita akan menggunakan bangun jajar genjang untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan vektor ini. Caranya, kita akan gabungkan pangkal vektor A, kita gabungkan dengan pangkal vektor B. Kemudian, kita buat bangun jajar genjang dengan cara buat garis bantu vektor A yang terhubung dengan ujung vektor B. Begitupun selanjutnya, kita buat garis bantu vektor B yang akan terhubung dengan ujung vektor A. Selanjutnya, kita buat garis dari pertemuan pangkal vektor B dan vektor A dengan pertemuan garis bantu vektor A dan vektor B. Maka, akan kita dapatkan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Perkenalkan, nama saya Fatan Akbaron. Saya akan menjelaskan hukum Newton. Pertama, bunyi hukum Newton 1, yakni apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam maka selamanya diam. Dalam hukum Newton 1, karakteristik benda yang cenderung mempertahankan keadaannya disebut dengan sifat kelembaman atau inersia. Maka itu hukum Newton 1 lantas disebut pula hukum kelembaman. Selanjutnya ada rumus hukum Newton 1 dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter per second kuadrat. Selanjutnya contoh hukum Newton 1 dapat dilihat ketika. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke contoh hukum Newton 1. Dapat dilihat ketika sebuah koin ditempatkan di atas selembar kertas dan kemudian kertas ditarik dengan cepat, koin tetap berada di tempatnya. Contoh tadi menunjukkan bahwa koin memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisi dan geraknya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton 2, yaitu bunyinya menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan masanya.
Hukum Newton 2 disebut juga hukum gerak. Gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan gaya searah laju arah benda tersebut. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau gaya tolak melawan gaya benda itu, laju gaya akan melambat atau mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju. Nah, rumus hukum Newton 2 bisa ditulis secara matematis sebagai berikut. Yaitu F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya, satuannya N, Newton. M itu sama dengan massa benda, satuannya kilogram. A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, di sini saya akan mencontohkan hukum Newton 2, yaitu koin dilemparkan ke atas secara vertikal. Nah, dapat diamati ketika melempar koin secara vertikal ke atas, pada awalnya koin bergerak dengan kecepatan konstan ke atas karena gaya yang diberikan oleh tangan. Namun ketika koin mencapai titik tertinggi, gaya gravitasi mulai memperlambat dan akhirnya menghentikan gerakan koin, sehingga koin berhenti sejenak sebelum mulai turun kembali ke lantai. Sekarang kita akan masuk ke hukum Newton 3. Adalah setiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya terhadap benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Berdasarkan isi hukum Newton 3 yang disebut juga sebagai hukum aksi reaksi tersebut, setiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Rumus hukum Newton 3 yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh hukum Newton 3, yaitu saat seseorang mendorong dinding ketika seseorang memberikan gaya terhadap dinding, maka dinding akan memberikan reaksi atau gaya berlawanan arah dengan sama besar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhtadin Azizi, biasa dipanggil Muhtadin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukum gravitasi. Apa itu hukum gravitasi? Jadi, hukum gravitasi itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta ini saling menarik dengan gaya yang bergantung pada massa mereka. Semakin besar massa benda, maka semakin kuat gaya tariknya. Begitu juga jika semakin jauh jaraknya, semakin lemah pula gayanya. Kemudian di sini ada rumus, yaitu Fg sama dengan gravitasi dan dikali massa benda dibagi R kuadrat. Fg itu resultan gaya gravitasi satuan Newton, kemudian G itu gravitasi adalah tetapan gravitasi satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, kemudian massa benda satuan kilogram, kemudian R adalah jarak kedua pusat benda satuan meter. Nah, di sini ada contoh gambar yaitu M1 dan M2. Kemudian ini akan menarik ke tengah. Kemudian R itu di bawahnya itu jaraknya. Hukum ini menjelaskan mengapa benda jatuh ke bumi dan bagaimana planet mengorbitkan matahari. Mungkin itu contoh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.